Dari nol hingga legendaris, peta menuju kekayaan sejati. Bayangkan sejenak bahwa Anda berdiri di tepi pantai yang sunyi di saat fajar. Ombak datang dan pergi dengan tenang, seolah-olah bernapas selaras dengan alam semesta. Anda menatap ke cakrawala dan menyadari bahwa titik pertemuan antara langit dan laut bukanlah batas, melainkan sebuah janji. Janji bahwa jika Anda memiliki cukup keberanian, Anda bisa berlayar melewati apa yang mata Anda lihat hari ini dan menemukan dunia-dunia yang belum terungkap. Inilah langkah pertama menuju pembentukan kekayaan sejati. Menyadari bahwa Anda sudah memiliki segalanya di dalam diri Anda, keberanian, tekad, dan visi. Dan tantangan sebenarnya adalah belajar bagaimana mengaktifkan kualitas-kualitas itu. Sejarah, umat manusia penuh dengan contoh orang-orang yang memulai dari nol dan melalui kekuatan tekad serta ide-ide mereka mengubah dunia. Thomas Edison yang dianggap gila karena mencoba menangkap cahaya dalam bola lampu. Henry Ford yang mengalami kebangkrutan sebelum memicu revolusi industri. Dan Walt Disney yang mimpinya ditolak berkali-kali sebelum menjadi sinonim dengan keajaiban. Mereka tidak memulai dengan kekayaan tak terbatas atau hubungan istimewa. Mereka memulai dengan sesuatu yang lebih berharga, pola pikir yang membuat mereka melihat peluang di mana orang lain hanya melihat batasan. Pola pikir inilah yang merupakan aset terbesar Anda. Dan dimulai dengan pemahaman bahwa hidup dibentuk bukan oleh situasi yang Anda hadapi, tetapi oleh cara Anda menafsirkannya. Ketika Napoleon Hill menulis Think and Grow Rich, ia meninggalkan pesan yang tak tergoyahkan bagi kita. Pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan realitas kita. Saat ini lebih dari sebelumnya, gagasan ini sangat beresonansi. Kita hidup di era distraksi yang konstan, dibanjiri oleh informasi, pendapat, dan harapan eksternal. Namun, inilah kebenarannya. Suara-suara di sekitar Anda hanya penting jika Anda membiarkannya mendominasi pikiran Anda. Pikiran Anda adalah tanah subur tempat benih kesuksesan, masa depan akan ditanam. Rawatlah dengan baik. Gantikan keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang kuat. Ubah ketakutan menjadi kepercayaan. Dan ingatlah, perbedaan antara siapa Anda hari ini dan siapa Anda ingin jadi besok bukan pada tujuan akhir, tetapi pada arah yang Anda pilih untuk diambil. Dan inilah salah satu kunci pertama untuk membangun kekayaan sejati. Keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri. Sebelum Anda dapat menguasai apapun di dunia luar, Anda harus terlebih dahulu menguasai hati dan pikiran Anda sendiri. Abraham Lincoln, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah, pernah berkata, "Apapun yang saya miliki atau harapkan untuk menjadi, saya berterima kasih kepada ibu saya." Bukan hanya tentang cinta seorang ibu, tetapi tentang pentingnya memiliki seseorang atau sesuatu yang menjaga kepercayaan diri Anda ketika Anda meragukan diri sendiri. Namun, rahasia sebenarnya adalah bahwa sumber kepercayaan ini tidak harus berasal dari luar. Ia bisa dan seharusnya berasal dari dalam diri Anda. Ketika Anda memutuskan bahwa Anda layak untuk berhasil, bahwa Anda memiliki hak untuk bermimpi besar, dan bahwa kesalahan Anda hanyalah pelajaran yang tersamar, Anda mulai membuka jalan menuju kehebatan. Ini bukan kesombongan. Ini adalah keyakinan diri. Ini adalah pemahaman bahwa tidak peduli berapa kali Anda jatuh, selalu ada cara untuk bangkit kembali. Namun keyakinan pada diri sendiri hanyalah permulaan. Langkah berikutnya adalah kejelasan. Tanpa kejelasan, Anda akan berlayar tanpa peta tersesat di lautan peluang yang terbuang. Berapa banyak orang yang menghabiskan hidup mereka mengikuti tujuan yang sebenarnya bukan milik mereka. Mereka mengejar uang karena masyarakat mengatakan itu akan membawa kebahagiaan atau mencari pengakuan karena merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, inilah kebenaran yang membebaskan. Kekayaan sejati tidak diukur dari saldo bank Anda, tetapi dari dampak yang Anda ciptakan dan kedamaian batin yang Anda rasakan. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apa arti kesuksesan bagi Anda? Bukan kesuksesan yang dijual oleh Hollywood atau dipamerkan teman-teman Anda di media sosial, tetapi jenis kesuksesan yang membuat jantung Anda berdebar. Temukan jawabannya dan Anda telah menemukan kompas Anda.
Setelah Anda mendapatkan kejelasan tentang apa yang Anda inginkan, saatnya memberi bentuk pada visi tersebut. Visualisasi adalah alat yang sangat ampuh digunakan oleh atlet, pengusaha, dan visioner sepanjang sejarah. Michael Jordan bukan menjadi pemain basket terbaik sepanjang masa hanya karena bakat fisiknya. Ia membayangkan setiap tembakan dan setiap gerakan sebelum memasuki lapangan. Demikian pula, Anda perlu melatih pikiran Anda untuk melihat masa depan yang Anda inginkan seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Tutup mata Anda dan bayangkan bagaimana kehidupan Anda ketika Anda mencapai tujuan Anda. Perasaan apa yang Anda rasakan? Lingkungan seperti apa yang mengelilingi Anda? Siapa yang ada di samping Anda? Dengan melakukan ini secara berulang, Anda mengkondisikan alam bawah sadar Anda untuk bertindak seolah-olah masa depan itu tak terhindarkan. Dan ketika pikiran Anda percaya, tubuh Anda akan mengikuti. Namun, visi tanpa tujuan seperti perahu tanpa dayung indah untuk dilihat tetapi tidak bisa bergerak. Tujuan adalah bahan bakar yang menjaga motivasi Anda tetap menyala bahkan di saat-saat tersulit. Itulah alasan Anda bangun setiap pagi meskipun terasa seluruh dunia menentang Anda. Ibu Teresa menemukan tujuannya dalam melayani kaum miskin. Steve Jobs menemukannya dalam inovasi teknologi. Lalu bagaimana dengan Anda? Warisan apa yang ingin Anda tinggalkan bagi dunia? Ketika Anda menghubungkan tujuan pribadi Anda dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda, mereka mendapatkan bobot dan makna. Mereka bukan lagi sekadar angka di spreadsheet. Mereka menjadi misi. Setelah menetapkan tujuan, disiplin masuk ke dalam persamaan. Disiplin adalah perbedaan antara pemimpi dan pencapaian. Banyak orang memulai dengan antusiasme besar, tetapi menyerah ketika rintangan pertama muncul. Mereka menginginkan hasil instan, tetapi meremehkan nilai kerja keras yang konsisten. Ingatlah, pohon oak terbesar juga dimulai sebagai biji kecil. Setiap kemajuan harian, sekecil apapun, akan terakumulasi seiring waktu. Buat rutinitas, patuhi itu. Dan yang paling penting, terimalah bahwa jalan menuju kekayaan sejati tidak linear. Ada hari-hari ketika Anda merasa maju dengan cepat, dan ada hari-hari ketika rasanya Anda berputar-putar. Namun, ingatlah, selama Anda terus bergerak, Anda tetap maju. Sekarang, mari bicarakan tentang tindakan. Sampai saat ini, Anda telah berpikir, percaya, memvisualisasikan, menetapkan tujuan, dan mengembangkan disiplin. Namun, seberapa penting pun langkah-langkah ini, mereka tetap teoritis sampai Anda menerjemahkannya menjadi tindakan. Tindakan adalah garis pemisah antara pemimpi dan pelaku. Ini adalah momen ketika Anda keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal yang tidak diketahui. Betapa banyak ide-ide hebat mati begitu saja karena tidak ada yang berani mewujudkannya. Jangan biarkan ide Anda menjadi salah satunya. Mulailah dari yang kecil jika perlu, tapi mulailah. Lakukan panggilan telepon, kirim email, tulis satu baris kode, rekam video. Lakukan sesuatu karena pada akhirnya bukan keputusan besar yang mengubah hidup Anda, melainkan tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang menciptakan momentum untuk transformasi besar. Rasa syukur juga memainkan peran penting dalam proses ini. Rasa syukur bekerja sebagai jangkar, menjaga Anda tetap stabil di tengah pasang surut perjalanan. Ada kebijaksanaan kuno yang mengatakan apa yang kita syukuri cenderung bertambah dalam hidup kita. Ketika Anda mempraktikkan rasa syukur, Anda mengubah perspektif Anda. Alih-alih fokus pada apa yang hilang, Anda merayakan apa yang sudah Anda miliki. Ini tidak hanya meningkatkan kondisi emosional Anda, tetapi juga membawa lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Bersyukurlah atas tantangan karena mereka menguatkan karakter Anda. Bersyukurlah atas kesuksesan karena mereka memvalidasi upaya Anda. Dan bersyukurlah atas orang-orang di sekitar Anda karena mereka adalah bagian integral dari perjalanan Anda. Kemampuan beradaptasi adalah kebajikan lain yang krusial. Dunia terus berubah dan mereka yang makmur adalah mereka yang belajar menari bersama perubahan. Jeff Bezos memulai dengan menjual buku online. Dan beberapa dekade kemudian, ia mengubah perusahaannya menjadi raksasa global yang mendefinisikan ulang seluruh industri. Dia tidak melakukannya dengan melawan perubahan, tetapi dengan menerimanya. Bersiaplah untuk menyesuaikan rencana Anda.
mereinvent diri Anda, atau bahkan berbelok sepenuhnya jika diperlukan. Fleksibilitas bukanlah kelemahan, ini adalah kebijaksanaan strategis. Ketahanan di sisi lain adalah otot yang memungkinkan Anda terus bertarung meskipun jalan terasa curam. Setiap wirausaha besar, seniman, atau penemu telah menghadapi kegagalan monumental sebelum mencapai kesuksesan. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara sebelum memimpin negaranya menuju kebebasan. Mereka tidak menyerah karena mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses. Setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan kembali lebih kuat. Terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Pendidikan formal mungkin berakhir, tetapi pembelajaran seumur hidup sangat penting. Bacalah buku-buku, hadiri kuliah, ajak bicara orang-orang dari berbagai bidang. Perluas pengetahuan Anda, karena pengetahuan adalah kekuatan, dan ketika digabungkan dengan tindakan yang disengaja, ia menjadi tak terbendung. Sekarang, kembali ke gambaran awal tentang pantai di pagi hari. Anda masih di sana, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sekarang Anda tahu bahwa jam di Cakrawala bukan hanya sebuah janji, tetapi juga sebuah panggilan. Panggilan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang legendaris. Dan meskipun jalan itu panjang dan penuh tantangan, Anda tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil dengan niat dan semangat membawa Anda lebih dekat ke takdir yang Anda pilih untuk diri sendiri. Jadi, berdirilah, tarik napas dalam-dalam, dan mulailah. Karena kekayaan sejati bukan ada di ujung jalan, tetapi di setiap momen ketika Anda memilih untuk maju dengan keberanian, tujuan, dan rasa syukur.